Iya, iya. Nah, heeh. Nah, kira-kira Prof, masyarakat bisa mengetahui nggak sih Prof bagaimana ciri-ciri supaya mereka memahami gitu, mengenali ini saraf terjepit atau enggak gitu Prof? Atau memang harus menunggu mereka periksa ke dokter dulu atau gimana Prof? Saya kira uh, harus periksa ke dokter. Yang paling Oh baik iya iya. itu. Dan ikuti dokternya. Jadi ada yang kontrol gitu. Kalau saraf terjepit, jadi kalau dikira tadinya saraf terjepit, kemudian ternyata ini baru hanya inflamasi saja, kemudian mulai dilakukan fisioterapi, nah dan makan obat tidak untuk jangka waktu yang lama ya. Jadi Iya. hanya pada saat masa inflamasinya saja. Selesai masa inflamasinya, harusnya nyerinya berkurang, aktivitasnya tadi fisioterapi dengan apalagi kalau ada berenang itu dirutinkan. Awalnya mungkin bisa 2 kali sepekan, tapi lama-lama bisa sekali sepekan, bisa bahkan 2 pekan sekali, yang penting rutin. Tapi hal-hal yang menginduksi terjadinya saraf terjepit tadi, gerakan-gerakan yang salah tadi, itu harus dihindari. Mutlak harus dihindari. Nggak ada lagi duduk selonjoran, duduknya harus sampai habis ke belakang, ke dasar, ke pangkal kursinya gitu ya, tegak gitu. Nah, itu harus dilakukan seperti itu. Tegak, berarti saya harus tegak nih ya Prof. Ya harus langsung kita praktekkan ya Prof. Oke, jadi Prof berarti mereka ketika udah merasakan tegang tadi di leher mungkin ya itu memang harus ketika diminumin obat tidak ngefek berarti harus periksakan ke dokter gitu ya Prof supaya mengetahui itu saraf terjepit atau tidak agar bisa dilakukan tindakan mungkin ya Prof ya. Ya, jadi bisa saja juga pada Mhm. saat mulai ada nyeri, mereka berobat dulu kan ke dokter, Iya. Mhm. berobat ke dokter, dokternya kasih Mhm. obat. Kalau seandainya selama uh, jangka waktu tertentu, katakan 3 hari, 5 hari, satu Mhm. pekan, tidak ada Mhm. perbaikan sama sekali, um, walaupun sudah ada aktivitas misalnya fisioterapi juga sudah Mhm. dilakukan. Nah, itu harus diperiksakan kembali dan kemungkinan besar dokternya akan melakukan MRI. Nah, pada saat itu Mhm. baru bisa dilihat. Nah, apakah benar ini saraf terjepit Mhm. atau memang baru iritasi? Kalau iritasi, maka apa yang harus dilakukan? Gerakan mana yang tidak dianjurkan dan fisioterapi apa yang dianjurkan gitu untuk dilakukan pada Mhm. pasien. Oke, oke. Oke, berarti gitu ya sahabat Perdosi, kalau misalnya udah ada merasakan tegang-tegang di bagian leher, kemudian diminumi obat juga nggak ngefek, berarti harus cepat-cepat untuk diperiksakan supaya diketahui bagaimana apa namanya ya tindak lanjut yang akan diberikan oleh dokter gitu. Nah, lanjut nih ya Prof. Nah, kira-kira untuk apa namanya untuk saraf terjepit ini tadi siapa aja sih Prof yang bisa ngalamin gitu? Apakah dari mulai kalangan muda ya sampai ke lansia itu semuanya bisa mengalami atau gimana Prof? Pada hakikatnya sebenarnya saraf terjepit ini penyakit degeneratif. Jadi artinya sebenarnya orang Hmm, tua. orang tua Tapi ya. tapi karena memang sekarang ini kita melihat banyak problem aktivitas yang terjadi. Jadi Mm-mm. walaupun muda, tapi aktivitasnya sangat kurang gitu. Hmm, Jadi, bahan ya Prof. Kebanyakan eh, anak muda yang rebahan mungkin ya Prof. jadi kurang aktivitasnya. Nah, akibatnya olahraganya sangat kurang. Nah, kemudian Mhm. gadget terus maininnya gitu. Mhm. Jadi akibatnya sekarang kita bisa ketemu Mhm. penyakit ini diberita mulai dari anak usia sekolah. Saya punya pasien Hmm. termuda bahkan umur 11 tahun Waduh. sampai umur lanjut ya. Mhm. Tapi memang usia tadi beda problemnya. Jadi kalau misalnya anak-anak tadi itu main game yang banyak, Mhm. kebanyakan Mhm. Iya. ya, Iya, iya benar. seperti itu. Tapi tulang anak-anak itu berbeda. Sangat jarang kita melakukan operasi pada anak-anak. Karena walaupun dia Hmm. terjadi spondilosis, katakan mulai terjadi sepertinya keluhannya seperti keluhan penjepitan saraf,
Tapi begitu kita MRI, jadi penjepitan saraf, tapi baru iritasi. Dan tulangnya itu masih tulang muda, jadi masih bagus. Cuma memang dia kondisi tulangnya yang pada ruas-ruas tulang servikal itu ada kurvaturanya, ada curve-nya, ada lengkungannya. Nah, pada anak-anak tadi yang sudah mengalami nyeri leher atau nyeri punggung tadi itu dia udah lurus, dia nggak ada curve-nya lagi. Jadi terjadi spondilosis, tapi memang belum tentu perlu tindakan operatif, sangat jarang. Tapi memang sudah perlu kita sampaikan edukasi ke keluarganya bahwa ini harus diperhatikan. Dikhawatirkan kalau ke depan nanti dia makin tua, ini keluar bisa jadi problem. Nah, kalau usia kerja 25 sampai 40 tahun itu umumnya karena problem laptop, komputer, ya kalau di punggung karena tadi problem duduk tadi. Kalau anak-anak lebih jarang lagi di punggung, leher lebih sering. Ya, nah kalau pada orang tua yang usianya di atas 60-an, itu kita udah mulai, itu kalau itu memang sudah lazim kita temukan, karena memang diskusnya sudah degeneratif, tulang-tulang tua, jadi gampang terjadi retaknya dari dinding nukleus pulposus tadi, sehingga dinding tulang rawannya retak, akhirnya isi dalamnya gampang keluar. Nah, jadi seperti itu. Itu kalau yang udah lansia tadi ya Prof ya, yang udah masuk ke usia-usia. Iya. Wah, berarti ini sangat mengedukasi ya sahabat. Bagi kita mungkin yang masih termasuk kalangan muda, ya mungkin saya termasuk ya Prof ya, termasuk usia yang muda itu ketika udah memahami dari sekarang, ya kan, mengenai saraf terjepit ini tadi, ya bisalah kita terapkan bagaimana pola hidup yang sehat, ya seperti yang sudah Prof jelaskan tadi ya Prof ya, untuk menghindari tidak terlalu lama menghadap gadget ataupun laptop tadi gitu ya Prof, kemudian mengangkat beban yang harus sesuai dengan posisi yang benar gitu ya Prof. Oke. Ya, nah kemudian Prof, ketika sudah terjadi nih saraf terjepit kepada seseorang, kira-kira pengatasannya bagaimana Prof? Atau pengobatannya bagaimana gitu kepada mereka Prof? Sebenarnya prinsipnya sama, namanya terjepit, bebaskan. Jadi kalau tangan kita terjepit itu bebaskan gitu. Iya. Kalau sarafnya terjepit, bebaskan sarafnya. Jadi nah, sekarang bagaimana cara membebaskan sarafnya? Banyak pilihannya. Waduh, saya takut dioperasi. Nah, nanti bicara sama dokternya. Pilihan-pilihan operasi itu apa? Operasi itu mulai dari yang sebesar selebar ujung jari kita, gitu ya, yang less than 1 cm, gitu ya. Jadi kecil, lebih kecil daripada 1 cm. Ada yang kurang lebih 3 sentian ada, yang 5 sentian ada, yang 20 sentian juga ada. Macam-macam berarti ya Prof ya? Iya. Gitu. Nah, semakin kita cepat melaksanakan tindakan, tentu pilihan tindakan itu lebih banyak. Dan tentu yang lebih simpel, lebih ringan resikonya, itu yang bisa kita lakukan. Nah, bahkan kalau banyak hal itu operasinya tuh jauh lebih ringan gitu. Seperti operasi untuk leher, itu bahkan beberapa kasus itu dia operasinya itu seperti, jadi hanya kulitnya saja yang dibuka. Jadi seperti orang dibuka, kulitnya saja yang dibuka, otot-ototnya ada yang dipotong. Jadi perdarahannya itu seperti orang dihitan gitu, sangat sedikit. Cuma masalahnya seringkali kalau yang datang itu terlambat, dia sudah dengan penyakit sistemik lain. Jadi misalnya dia udah makan obat, apalagi sekarang banyak banget obat-obat dijual, obat herbal yang tidak ada registernya, BPOM tidak ada persetujuan BPOM. Jadi obat bebas yang didapat pasien dari mana aja gitu. Itu kadang efek sampingnya luar biasa, gangguan ginjal yang luar biasa. Jadi akibatnya pada saat datang ke kita, dia dengan penyakit sistemik yang berat, udah diabetes, udah gangguan ginjal, udah komplikasi lah ya Prof. Ya, jadi sebenarnya
Waduh. Ini nggak buat pasien itu sampai luar biasa menderita seperti itu. Tapi karena udah dengan cuci darah lah, udah dengan ada juga yang belum cuci darah tapi udah gangguan ginjal. Nah, itu yang menjadi pemberat kita untuk melakukan tindakan. Kalau yang tidak ada penyakit-penyakit penyerta seperti itu resikonya jauh lebih rendah. Jauh lebih rendah. Nah, kita udah kerjakan ratusan case untuk cervical, itu yang problem itu adalah 2 case yang dengan memang gangguan ginjal. Dan kita dari awal sudah sampaikan. Dan kita awalnya sudah pikir ini berisiko seperti ini. Tapi kalau nggak ditolong, dia akan tetap minum obat itu gitu. Malah lebih parah ya Prof ya, takutnya. Ya, jadi kalau di fase awal, insya Allah hasilnya perfectly well, hasilnya sangat bagus. Iya. Kalau juga demikian, apalagi punggung, karena punggung itu kita biasanya mengerjakannya dengan lokal, jadi pasiennya tidak dibius umum, kita bersihkan penjepitan saraf punggungnya, dia bisa pulang pada 1 atau 2 hari dari tindakan. Sebenarnya bisa pulang one day care, tapi karena sekarang kita musimnya COVID, jadi prosedurnya harus swab dulu, harus apa, jadi itu jadi lebih panjang ya Prof. Pasien itu di swab, setelah dia di swab, dia harus rawat. Karena kalau dia di swab kemudian di jalan-jalan, ya bisa jadi kena lagi pada saat setelah di swab. Jadi dia harus swab kemudian dirawat. Nah, rawat swab ini kan bisa yang cepat sekarang tuh bisa 4 jam, atau juga bisa katakan pagi di swab, malamnya udah keluar hasilnya, tapi baru besok bisa dikerjakan. Nah, tapi kalau nggak dalam musim pandemi seperti ini, datang, kita bisa langsung kerjakan, bisa langsung pulang hari itu sorenya, atau besok paginya bisa pulang. Jadi jauh lebih ringan sebenarnya. Banyak pilihan. Berarti artinya untuk penindaklanjutannya tadi harus dilakukan bedah saraf tadi ya Prof ya, harus dilakukan lewat operasi tadi ya Prof ya. Kira-kira maksudnya ada jalan lain nggak sih Prof untuk kayak misalnya bagi orang-orang yang udah tua takut nih ya kan Prof mau operasi gitu. Ada nggak kira-kira tindakan yang lain Prof yang harus dilakukan? Ada, kalau problemnya itu hanya nyeri, apalagi terutama di punggung, sebenarnya ada pilihan-pilihan yang tidak operasi, apalagi pada pasien-pasien yang sudah lanjut. Cuma memang artinya kalau pasiennya masih muda, perjalanannya masih katakan insya Allah masih panjang, itu problem, karena nanti sarafnya kan tertekan. Saraf yang tertekan lama-lama mati akan menimbulkan kecacatan. Tapi kalau dia memang udah lanjut sekali usianya, udah 80-an, seperti itu, inilah udah memang, dan apalagi dia udah mengalami kelumpuhan itu gitu, udah terjadi kelumpuhannya, tapi nyerinya masih dirasa gimana gitu. Nah, itu bisa dilakukan pain intervention, jadi untuk terapi nyeri, menghilangkan rasa nyeri. Yang sebenarnya itu pain intervention tadi, terapi nyeri tadi itu sebaiknya dilakukan pada orang yang hanya iritasi, tapi nggak ada penjepitan saraf gitu. Wah, berarti sahabat bisa kita ambil pelajaran dari sini ya, sebelum terjadi tindak lanjut yang menurut kita mungkin cukup mengerikan ya Prof kalau dengar kata-kata operasi gitu ya Prof, apalagi dibedah-bedah gitu ya Prof. Mungkin masyarakat awam juga takut gitu untuk datang ke dokter atau berobat itu tadi. Makanya untuk mencegah itu kita harus menerapkan pola hidup yang sehat tadi gitu. Jadi jangan, apalagi kalau masih muda ya Prof ya, jangan di kalau sekarang tuh istilahnya mager gitu Prof. Kalau di kalangan muda banyak magernya, malas gerak gitu ya Prof. Nah jadi sahabat jangan lagi malas gerak ya. Jadi lakukanlah aktivitas yang membantu tubuh kita untuk tetap sehat. Oke Prof, ini pertanyaan terakhir, mungkin Prof bisa kasih tips-tips nih buat sahabat Perdosi ya kan, gimana caranya supaya bisa
mencegah gitu kan, dari Prof, kira-kira gimana tipsnya Prof untuk mencegah tidak terjadinya saraf terjepit ini tadi? Kalau itu yang tadi kita udah sampaikan sebenarnya. Tadi juga Dr. Mauza juga udah sampaikan gitu ya. Jadi jangan mager gitu kan. Jadi berusaha melakukan aktivitas walaupun di rumah tetap ada aktivitasnya, ya, olahraga ringan, atau kalau memang kalau bisa keluar untuk di lingkungan sekitar, mungkin di kompleks bisa jalan, olahraga ringan dengan lari-lari kecil mungkin, walaupun dengan pakai masker, terutama kalau tetap menjaga prokes, pakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, ya. Jadi olahraga tetap bisa dilakukan. Nah, kalau pakai olahraganya mulai berat, walaupun di luar rumah, maskernya boleh diturunkan dulu karena oksigenasi harus baik. Tapi pada saat kita mulai memasuki daerah kerumunan atau ketemu orang, tetap harus pakai masker. Ya, Kalau harus terjadi kontak, itu masalah. Nah, satu hal yang paling penting, apapun itu, sebenarnya apakah harus operasi, apakah cukup dengan pain intervention, ya, hanya penyakit terapi nyeri, semua adalah pilihan pasien. Nah, jadi untuk mendapatkan pilihan terbaik, bicara dengan dokternya, diskusikan dengan dokternya, pilihan-pilihan apa yang bisa didapat. Karena sebenarnya saraf terjepit ini penyakit yang jalan keluarnya sangat baik, sangat baik. Pasien itu bisa kembali pulih, bekerja seperti biasa, aktivitas seperti biasa, tanpa takut terjadi kecacatan. Tapi kalau terlambat, saraf terjepit ini kejam. Karena saraf mati, selesai, nggak bisa balik. Jadi waktu adalah sesuatu yang penting untuk tata laksana untuk pengobatan dari saraf terjepit ini. Pilihan terbaik bisa didiskusikan dengan dokternya. Insya Allah kita semua bisa terbantu dengan diskusi yang baik, tata laksana dini, kecepatan penanganan, deteksi dini dari sakit ini. Oke, Masya Allah. Wah, berarti artinya kalau ngambil dari kesimpulan Prof tadi, jangan pernah menunda-nunda gitu ya Prof ya. Ketika sudah merasakan kejanggalan tentang kesehatan kita, jangan pernah menunda-nunda untuk konsultasi ke dokter, cocoknya seperti apa gitu ya Prof ya. Betul. Iya, Masya Allah. Wah, terima kasih banyak nih Prof untuk sharing-sharing ilmunya hari ini. Ini sangat mengedukasi sekali bagi sahabat Perdosi yang mungkin masih banyak yang belum paham ya Prof ya, bagaimana terjadinya saraf terjepit, ciri-cirinya, kemudian penanganannya, sehingga ya tadi mungkin mindset mereka udah ketakutan sendiri gitu ya Prof, belum lagi diiniin udah ketakutan untuk diobatin gitu ya Prof ya. Padahal itu kan sangat perlu untuk dokter, tim medis juga mengetahui langkah bagaimana yang langkah terbaik seperti apa yang harus dilakukan buat mereka gitu ya Prof. Iya, sahabat Perdosi jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan komen, serta share sebanyak-banyaknya ilmu yang bermanfaat hari ini dari narasumber kita. Kemudian jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di @perdosimedan2019. Kemudian ikuti fanpage di Perdosi Medan juga. Sekali lagi terima kasih banyak Prof atas waktunya hari ini. Semoga Prof selalu sehat, kemudian selalu dilancarkan aktivitasnya dan tetap semangat menjalani aktivitasnya juga. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita ketemu lagi sahabat di podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.